Mari sejenak kita flashback dan melihat betapa hebat dan luar biasanya saat Allah menguasakan kepada hamba pilihannya kemampuan yang tidak akan pernah sanggup dilakukan oleh makhluk selain mereka. Nabi Adam dengan pengetahuannya terhadap nama-nama, beliau mampu membungkam semua malaikat yang dahulu meragukannya sebagai khalifah dunia. Nabi Nuh, seorang nabi yang pernah dikeroyok kaumnya dan dibuang ke tempat sampah, tapi beliau bangun dan kembali menyeru kebaikan kepada mereka. Allah menurunkan wahyu. Beliau menjadi kepala mandor dari proyek terbesar pertama sepanjang sejarah. Saat itu dimulailah pembuatan kapal terbesar yang akan menampung peradaban serta menyelamatkan mereka dari azab Allah Ta'ala. Di tengah gurun yang tandus, perlahan tapi pasti kapal tersebut hampir rampung dibangun. Setiap hari beliau dicibir oleh kaumnya. "Oi, lihatlah, Nuh sudah gila. Mana ada kapal yang akan berlayar di tengah gurun?" Mereka beramai-ramai menaiki badan kapal yang sedikit lagi selesai pembangunannya. Mereka berak di sana. Kapal tersebut sekarang dipenuhi oleh tinja mereka. Suatu hari, seorang buta juga ikut-ikutan naik ke sana dengan niat membuang tinja. Ketika mau turun, dia pun terpeleset dan wajahnya menghantam tinja yang ada di sana. Ketika ia bangun dan membuka mata, seketika ia bisa melihat kembali. Rumor pun menyebar secepat hembusan angin bahwa tai yang ada di kapal Nuh adalah obat paling mujarab. Semua orang berbondong-bondong naik ke sana dan mengumpulkan tai-tai tersebut. Ada yang menjilatnya, memakan secara langsung, melumuri ke tubuh, bahkan ada pula yang mencampurnya dengan air lalu diminum. Bahkan ada seorang pedagang rakus yang naik ke sana dan sesegera mungkin membawa wadah dan mengumpulkan tinja itu sebanyak mungkin dan dijual dengan harga yang begitu fantastis mahalnya. Tak berselang lama, kapal yang sebelumnya dipenuhi tinja seketika bersih mengkilap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, saat Namrud mewajibkan kepada setiap rakyatnya untuk mengumpulkan kayu yang akan dijadikan bahan bakar Ibrahim, api pun dinyalakan. Gunung api menjelma hingga jika ada burung jauh tinggi di angkasa melintasinya akan terbakar karena panasnya nyala api. Namrud puas, tapi ia kebingungan bagaimana cara memanggang Ibrahim. Setan segera datang dan mengajari tutorial membuat manjaniak. Ketika Ibrahim diletakkan pada pelanting, pakaiannya dilucuti kecuali celananya. Salah satu orang bodoh dari kaumnya mencoba melepasnya dan tiba-tiba tangannya lumpuh. Saat Ibrahim jatuh dalam kobaran api, bara yang keluar dari api sedikit pun tidak membuatnya menderita. Bahkan tempat jatuhnya Nabi Ibrahim menjadi hijau. Dan sampai akhir Nabi Ibrahim dikawal oleh malaikat Jibril. Dan masih sangat banyak mukjizat lainnya seperti untanya Nabi Saleh, tongkatnya Nabi Musa, suara merdunya Nabi Daud, cincinnya Nabi Sulaiman, Nabi Uzair yang hidup kembali setelah 100 tahun mati, dan Nabi Isa yang sanggup menghidupkan orang yang mati. Dan seluruh mukjizat yang telah dialami oleh para rasul yang mulia terdahulu sesungguhnya tersambung dengan cahaya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ayin ata ar-rusulul kiram biha fa inna ma ittasalat min nurihi bihim fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yudhhirna anwaraha lin-nasi fi adh-dhulami. Betapa jauh jarak perbandingan antara beliau dengan mereka, sebagaimana jauhnya jarak kualitas cahaya yang dimiliki oleh bintang-bintang dengan cahaya yang melekat pada matahari. Walaupun belum dilahirkan pada bentangan waktu ketika para nabi itu diutus kepada umat mereka masing-masing, cahaya primordial beliau itu telah menyinari mereka, dan dengan sinar itu mereka menerangi umat mereka agar tidak salah di dalam menemukan alamat Tuhan semesta alam. Dan betapa sangat ruginya kita yang merupakan umatnya kalau sampai tidak mengambil manfaat dan barakah semaksimal mungkin dari cahaya matahari spiritual itu. Krim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri muttasimi. Salah seorang sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah, dengan penuh nikmat rohani menyatakan, "Tidaklah aku melihat apapun yang lebih indah dibandingkan Rasulullah. Seakan cahaya matahari berpendar-pendar di wajahnya. Apabila beliau tertawa,
Cahayanya berkilau di tembok-tembok. Ummu Ma'bad di dalam salah satu keterangannya menyatakan, dari jarak yang jauh Nabi Muhammad SAW adalah yang paling indahnya orang, dan dari dekat beliau adalah paling manis dan paling gantengnya orang. Sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan, barang siapa melihat Nabi Muhammad SAW dengan gamblang, dia akan merasa gentar, dan barang siapa yang bergaul dengan dekat dan mengenalnya, pasti dia akan mencintainya. Tidaklah aku melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum ketimbang Rasulullah SAW. كالزاني في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Nabi Muhammad SAW bersabda, mawar putih itu diciptakan dari peluhku di malam Mi'raj, mawar merah diciptakan dari peluhnya Jibril, dan mawar kuning diciptakan dari peluh Buraq. Rasul juga pernah bersabda, aku adalah orang yang paling dermawan di antara seluruh manusia. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu kecuali beliau akan memberikannya. Lalu datang seseorang kepada beliau. Orang itu kemudian dikasih kambing yang banyak hingga memenuhi lembah di antara dua gunung. Orang itu kemudian pulang menemui kaumnya dan mengatakan, wahai kaumku, masuklah Islam kalian, karena sesungguhnya Muhammad senantiasa berderma dengan pemberian dan sama sekali tidak takut terhadap kefakiran. Abu Jahal pernah dititipi harta seorang anak yatim. Suatu hari, si yatim berjalan dengan telanjang kaki datang ke Abu Jahal untuk meminta hartanya. Si yatim malah diusir dan hartanya tidak diberikan. Anak yang papa itu lantas putus asa. Dengan maksud mengejek, para pembesar Quraisy bilang kepada si yatim, kau adukan saja pada Muhammad, dia pasti menolongmu. Anak malang itu datang dan meminta pertolongan kepada sang Nabi SAW bersama dengan si yatim. Beliau mendatangi Abu Jahal. Si bajingan lalu bangkit, memberikan penghormatan pada beliau dan menyerahkan harta titipan itu pada si yatim. Dalam keadaan heran, para pembesar Quraisy itu mengolok-ngolok Abu Jahal. Kasihan. Abu Jahal dengan tegas merespon, tidak, demi Allah, aku melihat tombak di sebelah kanan dan di sebelah kiri Muhammad. Aku takut ditombak kalau sampai tidak menyerahkan harta anak yatim itu. في عسكر حين تلقاه وفي حشمي كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم. Sama sekali tidak benar bahwa beliau itu berhati keras, berwajah masam dan berkata kasar. Walaupun kekuatan dan kehebatan beliau sanggup dengan mudah menundukkan orang bengis seperti Abu Jahal, beliau tetaplah merupakan orang yang paling lembut dan paling indah, baik tutur kata maupun perilakunya. Tidak ada senyuman yang seindah senyum beliau, tidak ada kelembutan yang seindah kelembutan perilaku beliau, tidak ada kearifan yang seindah kearifan beliau ketika berinteraksi dengan sesama. Setiap orang yang berbincang dengan beliau dapat dipastikan dia akan terkesima. Setiap orang yang melihat wajah beliau, apalagi senyumannya, pasti akan berbahagia. Tentu saja kalau orang itu tidak tertutup hatinya seperti halnya Abu Jahal dan yang lainnya. Beliau adalah pelipur lara yang paling ampuh. Segala kepedihan dan kegundahan akan segera mencair dan sirna di hadapan beliau. Ya Rasulullah, jika kisahmu diulang 1000 tahun setelah kepergianmu, maka mereka yang mencintaimu akan merasakan kehilangan yang sama dengan para sahabat yang menyaksikan hari terakhirmu. Wahai lelaki yang cintanya tak pernah berakhir, kami membaca kisahmu, ikut tersenyum bersamamu, bersedih karena penderitaanmu, membuncah bangga oleh kebahagiaanmu, dan berair mata ketika mendengar kepergianmu, seolah engkau kemarin ada di sini dan esok tiada lagi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Tiada keharuman yang melebihi tanah buana, tanah yang memeluk jasad baginda. Betapa bahagia orang yang mencium dan mengecupnya.